Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada video kali ini kami akan membahas materi control unit. Baik, untuk yang pertama perkenalkan nama saya Andini Putri Amrullah dengan NIM D02222352. Dan adapun teman saya yaitu Ramla Ramadhani, Meilani Humaira, Cindy Paihat Dahlan, Rosanti, dan Audrey. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan membahas sedikit mengenai pengertian control unit. Unit kendali atau control unit adalah bagian dari sebuah komputer yang berfungsi sebagai pengatur dan pengendali semua peralatan komputer. Pada awal-awal desain komputer, control unit diimplementasikan sebagai ad hoc logic yang susah untuk didesain. Sekarang control unit diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol atau control store. Beberapa word dari mikroprogram dipilih oleh microsequencer dan bit yang datang dari word-word tersebut. Termasuk diantaranya adalah register, ALU, register instruksi, bus, dan peralatan input-output di luar chip. Pada komputer modern, setiap subsistem ini telah memiliki kontrolernya masing-masing, dengan control unit sebagai pemantaunya atau supervisor. Control unit juga berfungsi untuk bersinkronasi antar komponen. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ramla Ramadhani dengan NIM D02222029. Langsung saja saya akan melanjutkan materinya. Tugas unit kendali. 1. Mengatur dan mengendalikan alat-alat input-output. 2. Mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. 3. Mengambil data dari memori utama kalau diperlukan oleh proses. 4. Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan ke aritmatika. 5. Menyimpan hasil proses ke memori utama. Jenis-jenis unit kendali. 1. Single cycle CU. Proses kontrol unit ini terjadi hanya di satu clock cycle. Artinya setiap instruksi ada pada satu cycle, maka dari itu tidak memerlukan state. 2. Multi cycle CU. Proses kontrol ini lebih memiliki banyak fungsi, yaitu dengan memperhatikan state dan opcode. Baik, perkenalkan nama saya Meilani Humaira dengan NIM D022030. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja control unit. Ketika sebuah komputer pertama kali diaktifkan powernya, maka komputer tersebut menjalankan operasi bootstrap. Operasi ini akan membaca sebuah instruksi dari suatu lokasi memori yang telah diketahui sebelumnya dan mentransfer instruksi tersebut ke kontrol unit untuk dieksekusi. Instruksi-instruksi dibaca dari memori dan dieksekusi sesuai dengan urutan penyimpanannya. Program kontur dari suatu komputer menyediakan suatu cara untuk menyimpan lokasi instruksi berikutnya. Urutan eksekusi berupa dengan memindah lokasi instruksi baru ke program kontur sebelum membaca instruksi dikerjakan. Sebuah instruksi merupakan kalimat imperatif pendek yang sudah dapat menjelaskan makna dari perintah tersebut. Suatu instruksi terdiri atas subjek atau komputernya, web, suatu kode operasi yang mengindikasikan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan, objek yang mengidentifikasikan nilai data atau lokasi memori. Ketika instruksi-instruksi diterima oleh control unit, operation kode akan mengaktifkan urutan logik untuk mengeksekusi instruksi-instruksi tersebut. Satu eksekusi program terdiri dari beberapa instruction cycle yang menjadi komponen penyusun dari program tersebut. Sedangkan untuk setiap instruction cycle terdiri dari beberapa sub-cycle lagi seperti fetch cycle, interrupt cycle, execute cycle, dan interrupt cycle.
Setiap sub-cycle ini disusun dari beberapa perintah dasar yang disebut micro-operation. Adapun siklus instruksi control unit. Pertama, micro-operation. Kedua, fetch cycle. Tiga, indirect cycle atau siklus tidak langsung. 4, interupsi. 5, execution cycle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosanti dengan NIM D022231. Oke, langsung saja. Yang pertama, micro operation. Micro operation merupakan operasi atomik dari CPU. Atomic operation of CPU. Micro operation adalah kerja atau eksekusi terhadap data yang tersimpan pada register dan merupakan cara kerjanya dalam satu pulsa clock. Atau pengertian lainnya, micro operation adalah suatu operasi mikro di mana suatu komputer menjalankan suatu program dan melakukan siklus proses pemasukan dan mengambil data atau melakukan eksekusi. Fetch atau execute cycle. Kedua, fetch cycle. Fetch adalah siklus pengambilan data ke memori atau register. Berikut adalah contoh aliran data siklus pengambilan atau fetch cycle. Pertama, urutan kejadian selama siklus instruksi tergantung pada rancangan CPU. Asumsi sebuah CPU yang menggunakan register memori alamat, MAR, register memori buffer, MBR, pencacah program, PC, dan register instruksi, IR. Pada saat siklus pengambilan atau fetch cycle, instruksi dibaca dari memori. PC berisi alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Alamat ini dipindahkan ke MAR dan ditaruh di bus alamat. Unit control meminta pembacaan memori dan hasilnya disimpan di bus data dan disalin ke MBR dan kemudian dipindahkan ke IR. PC naik nilainya 1 sebagai persiapan untuk pengambilan selanjutnya. Siklus selesai, unit control memeriksa isi IR untuk menentukan apakah IR berisi operan spesifik yang menggunakan pengalamatan tak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Dahlan, NIM D0222-350. Jadi langsung saja. Indirect cycle atau siklus tidak langsung. Siklus tidak langsung adalah eksekusi sebuah instruksi melibatkan sebuah operandi atau lebih di dalam memori. Yang masing-masing operan memerlukan akses memori. Pengambilan alamat-alamat tak langsung dapat dianggap sebagai sebuah subsiklus instruksi atau lebih. Selanjutnya, interupsi. Interrupt atau interupsi adalah suatu permintaan khusus kepada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Bila terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakannya dan melakukan apa yang diminta oleh penginterupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey dengan NIM D0222-520. Execution circle. Execution circle adalah proses dari CPU untuk mengerjakan instruksi yang sudah dijemput dari main memory dan sudah berada di IR register. Control unit di CPU mengartikan instruksi tersebut, melaksanakan operasi yang harus dilakukan serta penjemputan atau pengambilan data dari main memory. Mengirim instruksi ke ALU untuk melakukan proses aritmatika atau logika dan menyimpan hasil pengelolaan kembali ke main memory. Baik, itulah tadi video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.